Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Anggraini dengan NIM C0E021005, Prodi Keuangan Daerah, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan atau pencatatan pemeriksaan pajak dan sanksi. Yang pertama yaitu satu pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan 1. Wajib pajak orang pribadi dan wajib badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Sekurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang. 3. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan itikat baik dan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia yang diizinkan Menteri Keuangan, serta diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan konsisten dengan actual basis atau cash basis. 4. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. 2. Yaitu tentang pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan ada 4, yaitu 1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar, 2. Kesalahan hitung, 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan, 4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut, yaitu SPT menunjukkan kelebihan pajak, SPT PPh menunjukkan rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu, ada indikasi lain tidak dipenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut, yaitu pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, dan wajib pajak mengajukan keberatan pencocokan data atau keterangan dan lain-lain. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama yaitu 1. Petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 2. Wajib pajak harus diperiksa secara 1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. 2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. 3. Memberi keterangan yang diperlukan. 4. Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. 5. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Materi yang ketiga yaitu 3. Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Sedangkan penyidik adalah pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Materi yang terakhir yaitu 4. Sanksi tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan. A. Tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus PPh pasal 29 ditambah 50%. B. Dengan sengaja 1. Memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, 3. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya. Perhitungan pajak di pribadi dan badan menggunakan pembukuan sebagai berikut, bisa dilihat di slide terakhir ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.